Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Sunsun Solihati. Saya calon guru penggerak angkatan 10 di Kota Bekasi. Saya mengajar di SDN Kota Baru 4. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak instruktur, Bapak fasilitator, dan Bapak pengajar praktik yang sudah membimbing saya dalam mempelajari modul 1 ini. Izinkan saya untuk memaparkan hasil dari penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri Kota Baru 4. Mudah-mudahan dengan adanya penyebaran pemahaman ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Sun Soliati, SDN Kota Baru 4, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Pada saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Alhamdulillah, insya Allah nanti ke depannya ada rekan kita juga yang akan melaksanakan pendidikan guru penggerak. Di sini yang perlu kita tahu, kenapa budaya positif itu sangat penting dilaksanakan atau diterapkan di sekolah. Bukan hanya di sekolah, tetapi budaya positif juga kita bisa terapkan di rumah. Karena yang kita hadapi adalah makhluk yang memang mempunyai hak. Kita tidak bisa menganggap anak itu sebagai objek, tetapi anggaplah anak itu adalah sebagai subjek pembelajar. Di sini konsep inti budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Mungkin saya sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, ini aneh buat saya. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Apa sih yang dimaksud dengan posisi kontrol? Kalau keyakinan kelas mungkin kita sudah terbiasa. Kalau dulu kita kan menyebutnya dengan kesepakatan kelas, tetapi saat ini kesepakatan kelas itu disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Kebutuhan dasar manusia, kita udah tahu kalau kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian disiplin positif itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Kemudian perubahan paradigma belajar. Kita lanjut. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, setuju atau tidak hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak, Bu? Setuju tidak, Bu, bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Oke. Kita coba nanti kita samakan persepsinya. Kemudian Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak melaksanakan piket kelas, kemudian gurunya memberikan sanksi, ayo kamu bersihkan kamar mandi, apakah itu efektif? Bagaimana? Efektif? Bisa iya, bisa tidak. Kemudian, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Bisa iya, bisa juga tidak. Nah, termasuk yang pertama juga, memberikan hukuman apakah mendisiplinkan anak? Jawabannya, kalau saya pribadi, tidak. Kenapa tidak? Ibu boleh memberikan alasan kenapa tidak? Memberi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu menurut saya tidak setuju, karena
bukan membuat anak jerak, malah membuat anak down gitu. Di hatinya itu dihukum sih cuma begini aja, padahal hanya kalau misalnya diberitahu atau diberi arahan saja membuat anak itu agak sedikit berubah. Kenapa tidak? Terima kasih. Kalau berikan aplaus dong buat Bu Mimi. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Apakah setuju dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sekali lagi? Ya, terima kasih. Kalau saya setuju. Kenapa? Karena anak itu sifatnya harus dipaksa. Karena pola pikir anak itu belum luas seperti orang dewasa. Oleh karena itu perlu adanya pemaksaan agar anak tersebut tahu ketika misalkan dia salah, kita berikan hukuman tapi sifatnya yang mendidik. Karena kita berada di lingkungan sekolah, tidak mungkin ketika kita memberikan hukuman membersihkan kamar mandi atau yang lainnya, gitu kan? Karena menurut saya itu juga nggak bagus, nggak baik. Ya, yang sifatnya mendidik misalkan dengan memberikan tugas lain yang memang di luar daripada materi yang kita ajarkan. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Lodong. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Memang saat ini kadang-kadang namanya di sekolah atau di lingkungan keluarga, hukuman atau punishment, penghargaan atau reward itu menurut kita efektif gitu ya, efektif. Nah, kita saya belum bisa menjawab, nanti kita lanjut dulu. Nah, di sini ada kepalan tangan. Bapak Ibu, saya minta coba kepalan tangan kita. Pegang, erat, kuatkan. Jika ada rekan kita yang mau membuka kepalan tangan kita, apakah bisa terbuka? Kita pegang erat-erat nih kepalan tangan kita. Apakah teman kita bisa membuat tangan ini menjadi terbuka? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, oke. Coba saya mau mendengar. Alasannya kenapa bisa buka? Ya, kekuatan dalam diri manusia kan beda-beda ya. Nah, apalagi kekuatan kinestetika atau otot kita ya. Semakin kuat yang membuka genggaman kita ya bisa. Kecuali dia lebih lemah dari kita, maka tidak akan bisa. Tadi yang menjawab tidak bisa. Siapa ya? Bu Mimi. Tadi Bu Sasra deh. Oh, bisa. Yang tidak. Yang tidak. Kalau saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena kita kan pegang erat-erat. Yang membuka dengan yang tidak itu sama-sama mempunyai prinsip yang berbeda. Saya tetap dengan kekeh dengan pendirian saya. Kalau saya tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka. Oke. Jadi di sini bukan kekuatan fisik yang kita utamakan. Siapa yang Israel rekan kita mau membuka kepalan tangan kita, tergantung posisi diri kita, kontrol kita. Nah, di sini tadi ada miskonsepsi. Jadi di sini kita berpikir kepalan tangan kita yang mengontrol itu diri kita. Siapapun yang mau membuka, tapi kalau prinsip kita tidak terbuka, tergantung hati kita, tergantung diri kita. Orang lain mungkin akan mempengaruhi bisa terbuka atau tidak. Tetapi yang punya kontrol untuk diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Seperti misalnya saya mau sama Bu Fatma mau pergi makan.
Bu Fatma pesen soto, saya pengennya bakso. Bu Fatma tidak akan bisa merubah keinginan saya untuk makan bakso. Nah, itu sederhananya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, bahwa ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, orang dewasa berhak untuk memaksa. Dan yang keempat adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini ada terjadi kesalahan konsep. Kalau guru bisa mengontrol murid, itu tidak bisa. Mereka punya hak untuk menentukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Kemudian orang dewasa berhak untuk memaksa. Ketika kita dipaksa, apakah kita dengan sukarela? Saya mau bertanya lagi, apakah kita dengan sukarela ketika kita dipaksa? Mungkin mengikuti, tapi hanya sebatas mengikuti saja, tidak berdampak. Kemudian menguatkan karakter, tidak juga. Seperti begini, kamu sih tidak mengerjakan tugas, akhirnya kan tidak dapat nilai. Apakah itu besoknya dia akan efektif dengan perkataan kita tadi? Kemungkinan tidak juga. Ada anak yang nurut saat itu, tetapi besoknya kembali lagi. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tentu ini juga bisa jadi, bisa iya, bisa juga tidak. Jadi sudah kita ketahui bahwa kalau kita sendiri memiliki posisi kontrol ya. Kemudian, nah ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini sudah digaungkan bahwa kurikulum merdeka itu pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Diferensiasinya itu ada 3. Pertama ada konten, kemudian ada proses, dan yang ketiga adalah produk. Saya tahu Bapak Ibu tidak asing dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi dilaksanakan dengan melihat kebutuhan murid saat ini. Bagaimana kebutuhan kodrat alamnya dan bagaimana kebutuhan kodrat zamannya. Kita tidak bisa mengajarkan materi pembelajaran saat ini dengan metode yang konvensional. Kita berikan pembelajaran yang memang dekat saat ini dengan murid-murid kita. Jika mereka biasanya antara stimulus, respon, dan teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama, karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, kemudian kalau teori kontrol berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita, pandangannya sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol semua orang punya kebebasan untuk berpandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat dengan segala suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ketika kita datang ke sekolah, tujuan kita yang utama adalah mengajar anak-anak. Orang bisa mengontrol saya
di stimulus respon. Memberi hukuman dan anak itu menurut saya tidak setuju, karena bukan membuat anak jerak, malah membuat anak down gitu. Di hatinya itu dihukum sih cuma begini aja, padahal hanya kalau misalnya diberi tahu atau diberi arahan saja membuat anak itu agak sedikit berubah. Kenapa tidak? Terima kasih. Kalau berikan aplaus dong buat Bumi ini. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Apakah setuju dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada lagi? Ya, terima kasih. Kalau saya setuju. Kenapa? Karena anak itu sifatnya harus dipaksa. Karena pola pikir anak itu belum luas seperti orang dewasa. Oleh karena itu perlu adanya pemaksaan agar anak tersebut tahu ketika misalkan dia salah, kita berikan hukuman tapi sifatnya yang mendidik. Karena kita berada di lingkungan sekolah, tidak mungkin ketika kita memberikan hukuman membersihkan kamar mandi atau yang lainnya, gitu kan? Karena menurut saya itu juga nggak bagus, nggak baik. Ya, yang sifatnya mendidik misalkan dengan memberikan tugas lain yang memang di luar daripada materi yang kita ajarkan. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Bapak. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Memang saat ini kadang-kadang namanya di sekolah atau di lingkungan keluarga, hukuman atau punishment, penghargaan atau reward itu menurut kita efektif gitu ya, efektif. Nah saya belum bisa menjawab, nanti kita lanjut dulu. Nah, di sini ada kepalan tangan. Bapak Ibu, saya minta coba kepalan tangan kita. Pegang, erat, kuatkan. Jika ada rekan kita yang mau membuka kepalan tangan kita, apakah bisa terbuka? Kita pegang erat-erat nih kepalan tangan kita. Apakah teman kita bisa membuat tangan ini menjadi terbuka? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke, coba saya mau mendengar. Nah, coba saya mau tahu nih, untuk membedakannya ada beberapa pertanyaan. Mencatat, kadang-kadang nih kita kadang gini, ketika anak membuat suatu kesalahan, kita suruh nulis sampai berapa lembar gitu. Dulu saya juga pernah mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini zaman dulu saya pernah di SD nih, karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada konsekuensi, ada hukuman. Nanti kita lihat. Nanti ada jawabannya ya Bu. Oke, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman, coba kita lihat lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tidak pernah, gurunya tidak pernah, yang bagus. Kita lihat ya, apakah sudah betul nih pemahaman kita tentang konsekuensi dan hukuman? Kita lihat. Nah, mencatat 1000 kali termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi, hukuman juga. Murid diminta push up juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu juga hukuman. Karena kenapa dikatakan hukuman? Kita nggak tahu itu murid tidak mengenakan sepatu hitam itu alasannya apa. Kayak misalnya ini dia terlambat datang ke sekolah, kita langsung disuruh menulis tidak terlambat 100 kata dan kita tidak berusaha mencari tahu alasannya apa. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Karena sudah jam pelajaran berlangsung dan mungkin ini sudah dibuat keyakinan klasik, keyakinan di pembelajaran olahraganya. Nah ini maupun hati dalam jangka panjang atau waktu yang lama. Biasanya kalau hukuman itu berdampak panjang. Ketika ada guru misalnya ada membuat sakit hati anak, walaupun tidak bentuk fisik secara lisan, itu akan terkenang sampai dia dewasa, seumur hidup, betul. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami itu. Ada yang pernah mungkin mengalami seperti itu. Kemudian anak jadi benci dengan disiplin. Kadang-kadang anak sekarang itu larangan ada perintah. Yang kita larang mereka lakukan. Kemudian anak akan menghargai disiplin kalau konsekuensi, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk. Nah, di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ini kita lanjut. Nah, ini yang paling penting kita pahami adalah ini, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Jadi sekarang tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tapi adanya restitusi. Di restitusi itu ada ciri-cirinya. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah adanya tawaran, pilihan, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang anak yang melakukan kesalahan dijauhi oleh temannya. Itu banyak sekali terjadi. Ketika anak melakukan kesalahan atau anak yang mohon maaf nakal
terciptalah lingkungan positif, dan yang paling goalnya adalah budaya positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah di sini kenapa? Kok harusnya kan peraturan aja karena memang mengatur. Kenapa harus keyakinan kelas? Jawabannya ini ada ilusi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau tidak menggunakan helm, bagaimana? Yang ekstrinsiknya adalah takut sama polisi, ekstrinsiknya. Tapi kalau intrinsiknya, kita menghindari terjadinya kecelakaan, menghindari terjadinya luka di kepala, itu intrinsiknya. Tapi kalau ekstrinsiknya, kadang-kadang saya tanya suami saya sendiri, ayah apa alasannya pakai helm? Takut ditilang sama polisi, itu jawaban suami saya. Jadi dia pakai helm bukan untuk keselamatannya, tapi karena takut sama polisi. Kalau anak yang memiliki kesadaran, kalau kita memiliki kesadaran untuk keselamatan diri, otomatis dia akan menggunakan helm tanpa harus disuruh. Berkunjung ke suatu instansi pemerintah, tidak memakai masker, otomatis tidak akan bisa masuk. Iya enggak? Ketika ke BJP waktu saat COVID, apa kita bisa masuk dengan tanpa masker? Tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Kalau intrinsiknya, mungkin saya tidak akan mendapatkan pengalaman atau pengetahuan yang sama dengan rekan lainnya. Kalau ekstrinsiknya, malu, ya kan? Nah ini di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu didasarkan dari keyakinan yang kita percaya. Nah kayak berbeda dengan yang tadi, kenapa peraturan, kenapa keyakinan, kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu dibuat orang lain untuk mengingat kita, tetapi kalau keyakinan makna disiplin nanti kita bisa dilihat sendiri ya. Kemudian lanjut. Jadi kalau disiplin tidak usah dijabarkan semuanya. Disiplin positif saya hanya membatasi ke sini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita sebagai orang dewasa dan tugas kita adalah mendidik. Inilah di sini bagaimana menerapkan disiplin positif ini tanpa adanya imbalan, ancaman atau hukuman. Memang sulit untuk dilaksanakan, tetapi kalau kita coba pelan-pelan, insya Allah bisa kita terapkan di sekolah. Bagaimana kita menerapkan disiplin itu tanpa harus mengancam, tanpa harus menghukum, dan tanpa harus juga memberikan imbalannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal saat ini yang digaungkan dalam kurikulum Merdeka, kebajikan universal itu ada di dimensi profil pelajar Pancasila yang kemarin dinyanyikan sama-sama. Pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif. Inilah nilai-nilai kebijakan universal yang harus ditanamkan di satuan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini motivasi perilaku manusia ada 3. Pertama, perilaku manusia itu
dimotivasi dari menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ketika anak melakukan sesuatu, kadang-kadang daripada saya dihukum sama Bu Fatma, saya kerjain aja tugasnya. Saya daripada dihukum sama Bu Ai, saya serapi-rapi kelasnya. Nah ini timbulnya dari mana motivasinya? Apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Si Nafisa, Ica, itu anak memang mungkin yang dulu pernah belajar Ica, Nafisa Istiana, itu anak memang banyak ngomongnya. Ketika pembelajaran kelompok itu selalu berbicara, akhirnya mengganggu teman-temannya. Yang saya panggil, saya tanyakan kenapa dia begitu. Kemudian dia jawab kan, diajak temennya, kan diajak ngobrol sama temennya. Terus saya tanyakan lagi, jika kamu melakukan itu dampaknya seperti apa? Akhirnya kan waktu itu memang lagi pembelajaran kelompok, dia telat sampai 15 menit mengumpulkan tugas kelompoknya. Ini kejadian. Nah, aku pas gabungan mama kejadiannya ada, anak memang saya lihat juga video itu. Kemudian terakhir setelah dia dampaknya, iya Bu, tugas saya telat Bu, akhirnya saya telat mengumpulkan karena waktu pas pembelajaran kelompok itu kita sepakatin dulu, yuk kita selesai berapa menit nih, tentukan dulu waktu pengerjaannya. Ya Bu, 20 menit gitu ya, 20 menit. Setelah 20 menit, yuk sudah 20 menit kumpulkan. Ternyata kelompok dia belum selesai karena ngobrol terus itu anak. Saya biarkan aja dulu pas ngobrol karena memang ada yang di luar, ada yang di dalam gitu kan. Nah pas setelah itu akhirnya saya tanyakan lagi keyakinannya apa yang sudah yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas. Saya ingetin lagi keyakinan kelasnya. Ya Bu, bertanggung jawab dengan tugas. Ada 2 keyakinan yang dia langgar waktu itu. Pertama, bertanggung jawab dengan tugasnya. Kedua, disiplin mengumpulkan tugas. Nah itu akhirnya dia tahu itu. Berarti ya saya tanya, berarti besok apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Saya tidak akan mengulang lagi kan. Pas besoknya alhamdulillah tugas kelompoknya selesai dengan dia bisa merubah sikapnya ketika belajar. Itu yang saya lakukan di kelas. Setelah belajar ini saya juga. Oke, kita lanjut. Nah ini contohnya tadi ya yang sudah kita itu. Dan lanjut ini di skip. Nah, ini poin penting, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah ini ada perbedaan. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba aja, murid tidak tahu yang akan. Nah, ini kadang-kadang yang termasuk saya juga dulu merdeka ini, kadang-kadang salah konsep juga dari merdeka. Merdeka itu kadang-kadang konsepnya bebas. Silahkan mau melakukan apa aja. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka itu melakukan, namun tanpa perintah, dengan kesadaran sendiri. Itu merdeka karena dia tahu, mereka tahu, murid itu tahu apa yang mereka lakukan akan berdampak positif buat dia sendiri, dan apa yang mereka percaya tidak baik akan berdampak negatif untuk diri sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman
Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi menurut Alfi, menghukum dan memberikan penghargaan itu sama-sama memberikan dampak yang kurang positif. Nah, di sini penghargaan dampaknya apa? Pertama, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsipnya tadi. Karena ketika diberikan penghargaan, nanti saya kalau berbuat baik, kalau saya nilainya bagus, kalau saya melaksanakan piket rajin, saya akan mendapatkan penghargaan. Jadi ini dampak yang negatifnya. Nah, coba saya mau tahu nih, untuk membedakannya ada beberapa pertanyaan. Mencatat, kadang-kadang nih kita kadang gini, ketika anak membuat suatu kesalahan, kita suruh nulis sampai berapa lembar gitu. Dulu saya juga pernah mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini zaman dulu saya pernah di SD nih, karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada konsekuensi, ada hukuman. Nanti kita lihat. Nanti ada jawabannya ya Bu. Oke, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjemukan. Tidak pernah. Gurunya tidak pernah. Yang bagus. Kita lihat ya, apakah sudah betul nih pemahaman kita tentang konsekuensi dan hukuman. Kita lihat. Nah, mencatat 1000 kali itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi, hukuman juga. Murid diminta push up juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu juga hukuman. Karena kenapa dikatakan hukuman? Kita nggak tahu itu murid tidak mengenakan sepatu hitam itu alasannya apa. Kayak misalnya ini dia terlambat datang ke sekolah, kita langsung disuruh menulis tidak terlambat 100 kata, dan kita tidak berusaha mencari tahu alasannya apa. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit, itu konsekuensi. Karena sudah jam pelajaran berlangsung dan mungkin ini sudah dibuat keyakinan klasik, keyakinan di pembelajaran olahraganya. Nah, ini melaksanakan yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tetapi hanya satu, restitusi. Validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya yakin semuanya bisa melakukan seperti itu, dan saya yakin juga itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir saat ini. Insya Allah ini juga ada sertifikat yang akan dikeluarkan oleh komunitas belajar yang nantinya bisa dipakai untuk kita di PMM. Karena saya tanyakan kepada kemarin fasilitator sekolah penggerak, fasilitator di
sebagai guru penggerak, kemudian PP juga saya tanyakan apakah sertifikat komunitas belajar berharga bisa dipakai. Itu sangat-sangat diakui daripada kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang di luar, kita kembangkan kembali ke sekolah. Saya membuka siapa saja yang mau berbagi praktik baik, siapa saja yang mau membagikan pengalamannya, ayo sama-sama kita bagi pengalaman kita, pengetahuan kita untuk keluarga kita dulu sebelum ke orang lain. Bangun sekolah kita lebih baik ke depannya, kompak selalu, kemudian saling melengkapi, dan tetap murid adalah tujuan kita. Terima kasih. Oh ya, ini di luar konten ini saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Aziz, guru dari SDN Kota Baru 4. Sangat bagus apa yang telah disampaikan oleh Bu Ahi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Kita sebagai guru sangat berperan untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satu contoh kegiatan positif yang ada di sekolah yaitu membuat keyakinan kelas. Oke, semangat untuk Bu Ai. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Sandika dari SDN Kota Baru 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Jadi apa yang dipaparkan oleh Bu Ai terkait budaya positif itu sangatlah bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada saat ini sedang marak di mana-mana itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal. Kita sebagai guru tentunya sangat berperan dalam menumbuhkan budaya positif. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Yang menarik dari paparan Bu Ai terkait budaya positif yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi semoga saya dan guru-guru lainnya mampu menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilfa Nabila, ingin memberikan pendapat terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Ai kemarin. Menurut saya, pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Ai sangatlah bermanfaat bagi para guru-guru terkait perkembangan zaman, perilaku anak-anak zaman sekarang yang mulai menurun kesadarannya, terutama terkait dengan budaya positif di sekolah. Nah, sebagai guru tentunya kita sangatlah berperan penting terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh siswa-siswa di sekolah kita. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif, disiplin positif untuk murid-murid kita. Nah, salah satu pemaparan yang telah dilakukan oleh Bu Ai yaitu dengan melakukan keyakinan kelas yang termasuk ke dalam keyakinan budaya disiplin positif. Nah, selain itu, selain keyakinan kelas yang telah dipaparkan, kemarin Bu Ai juga sudah memaparkan tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi termasuk dalam salah satu solusi untuk merubah atau membuat budaya positif di kelas yang dapat diterapkan untuk guru-guru di sekolah. Semoga guru-guru kami di sekolah sini dapat menerapkan segitiga restitusi yang telah dipaparkan oleh Bu Ai Sun-Sun Solihati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Asrianti. Saya adalah salah satu staf pengajar di SDN Kota Baru 4. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan terkait tentang apa yang dipaparkan oleh Bu Ai mengenai budaya positif. Budaya positif sangatlah bermanfaat untuk kita semua, di mana pada saat ini sedang marak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal. Kita sebagai guru tentunya sangat berperan dalam menumbuhkan budaya positif tersebut sejak dini. Salah satu cara menumbuhkan budaya disiplin positif di sekolah yaitu dengan membuat kegiatan kelas. Yang menarik dari paparan Bu Ai terkait budaya positif adalah penerapan segitiga restitusi. Semoga saya dan guru-guru lain mampu menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Demikian tanggapan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita, kemarin Ibu mendapatkan laporan dari Bu Neni. Sebetulnya apa yang terjadi? Rita lupa mengerjakan lupa mengerjakan tugas di sekolah atau di rumah? Di rumah. Ya. Oke, Ibu juga dahulu waktu sekolah memang ini juga pernah tidak mengerjakan PR. Itu adalah suatu hal yang wajar ya. Namun kita harus mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh guru. Kita juga tentunya punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR dari guru. Kita tadi alasannya karena capean, karena memang kita juga aktif ya di kegiatan ekstrakurikuler juga untuk persiapan kemarin ada lomba ya istilahnya. Kemudian kira-kira nih kita tahu dampak dari permasalahan yang kita alami sekarang tidak mengerjakan PR, dampaknya apa buat kita? Kita tahu dampaknya kita akan tidak akan mendapat nilai dan akan masuk catatan dari. Nah, Ibu hanya mengingatkan kita di kelas sudah memiliki keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kita tunjukkan? Kita belum mengerjakan nilai
kesepakatan dari kelas itu kan kita buat sama-sama ya, kita sepakati bersama, kita buat dan akan kita laksanakan, kita terapkan juga sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan, menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Kira-kira kedepannya apa yang kita akan lakukan nih untuk memperbaiki masalah ini? Kita sudah mengerti ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak akan lagi mengulang ya. Terima kasih ya nak, kamu sudah mengerti dengan apa yang sudah kita sepakati dan apa yang harus kita laksanakan. Ibu mendapatkan laporan dari Mika. Sebetulnya apa yang terjadi saat diskusi kelompok? Ya Bu, jadi saya bercanda dan tidak mengerjakan tugas kelompok. Kenapa Ica bercanda dan tidak mengerjakan tugas kelompok? Teman-teman mengajak Teman-teman mengajak ngobrol ya. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu mencarikan solusi dan permasalahan Ica. Ica tahu ketika Ica tidak fokus dan bercanda saat belajar, itu akan merugikan diri sendiri. Ica pun tahu kita di kelas sudah mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang belum Ica tunjukkan? Oke, Ica sudah tahu ya keyakinan kelas kita. Baiklah, mari kita sama-sama mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan apa yang akan Ica lakukan setelah ini? habis belajar matematik dan tugas Oke, Ica sudah mengerti ya? Ya, Ica, terima kasih ya Kak. Kamu sudah mengerti dengan keyakinan kelas kita. Dan Ibu berharap Ica bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu, mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdita Tendemuloho. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bu Ayu. Pada saat saya melakukan kesalahan, saya tidak diberi hukuman, namun saya diberikan penjelasan serta diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terima kasih, itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Estiana Zahra, biasa dipanggil Ica. Saya belajar di kelas 4B bersama dengan Bu Ai. Ketika saya melanggar kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, saya tidak pernah dihukum, tetapi Bu Ai memberi solusi dan pengertian atas kesalahan yang saya lakukan. Juga Bu Ai selalu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Demikian dari saya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.